Jika penjualan Anda saat ini turun, mungkin satu hal ini yang Anda lakukan tanpa Anda sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan kenapa kok penjualan turun ya. Nah, dilihat dari sisi psikologi, mental maupun spiritual ya, tentu ada beberapa faktor. Saya tidak membahas secara lahiriahnya atau secara teknisnya ya, karena itu tidak saya ajarkan di video ini ya. Nah, begini sahabat. Sebenarnya banyak hal yang melatar belakangi kenapa bisa saja penjualan Anda turun, tetapi saya ingin bahas satu hal ini. Apa itu? Mungkin saja, entah Anda sadari ataukah tidak, Anda sedang tidak baik-baik saja terhadap diri Anda. Artinya, Anda masih punya dendam, Anda masih punya sakit hati terhadap orang. Bahkan Anda belum bisa memaafkan terkait dengan orang-orang tertentu. Mungkin Anda pernah kena tipu dari rekan Anda, dari teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, atau siapapun. Dan dalam kondisi itulah, sejauh ini dan sampai detik ini Anda belum bisa memaafkan perbuatannya. Ya memang wajar, tetapi kalau misalnya Anda terus-menerus seperti itu, Anda akan merawat penderitaan Anda. Ketika Anda merawat penderitaan, wah, ini bisa berdampak pada usaha Anda. Ini secara spiritual ya sahabat. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya Anda sedang sakit hati, sedang benci, sedang menyimpan amarah, dendam, kesumat, dan sebagainya, itu akan berdampak pada energi yang ada di dalam diri Anda. Itu akan berdampak pada vibrasi Anda. Ya, getaran rasa Anda menjadi turun. Vibrasi Anda menjadi tidak power alias force. Ya. Nah, kalau misalnya Anda masih menyimpan dendam, tentu di sini akan terasa berat. Ya. Pernah ada orang yang jago jualan nih, secara marketing jago, secara penjualan dia lihai, ya. Namun ada cerita menarik, ya. Beliau suatu ketika launching produk, dan ketika launching produk biasanya itu langsung tuh diserbu produknya, langsung penjualannya meningkat banyak dan sebagainya. Tetapi entah kenapa suatu saat beliau juga melaunchingkan sebuah produk, namun saat beliau launching produk itu tidak seperti biasanya. Penjualannya tidak sebaik sebelumnya, tidak meroket, tidak melesat, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mulai merenung, dia berpikir, ternyata ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Apa itu? Beliau belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, karena beliau merasa bahwa kesalahan orang itu punya salah terhadap beliau dan menyakiti hati beliau dan belum bisa dimaafkan. Akhirnya, singkat cerita, beliau mencoba untuk memaafkan, untuk berdamai, untuk mengampuni orang itu. Dan ketika semuanya sudah clear yang ada di dalam diri nih, tiba-tiba boom, penjualannya meroket, meningkat drastis. Nah, jadi itu adalah efek dari dirinya sendiri, ya kan? Itu adalah sebuah dampak yang dibuat-buat sendiri dan itu menghambat pada kemajuan bisnis ataupun usahanya. Nah, mungkin saja jika Anda saat ini nih, ya, sedang mengalami penurunan penjualan, sedang mengalami omsetnya tidak oke, omsetnya tidak stabil, bahkan mengalami anjlok, ya, coba cek di dalam diri Anda. Apakah Anda masih menyimpan dendam, masih belum bisa memaafkan orang lain, ya, siapapun itu, termasuk juga mungkin orang tua Anda. Anda merasa tidak didukung oleh orang tua untuk bangun usaha sehingga Anda marah, ya, alhasil ketika Anda marah dan merasa punya dendam dengan orang tua, dalam tanda kutip ya, sehingga itu yang menghambat, ya. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya mengampuni.
orang lain, mengampuni siapapun yang Anda anggap musuh, mengampuni siapapun yang Anda anggap sebagai kompetitor atau pesaing Anda. Sehingga diri Anda merasa tidak ada beban nih. Ketika sudah tidak ada beban, ya udah. Insya Allah kemudahan Anda dalam melakukan usaha ataupun bisnis itu bisa baik dan meningkat drastis. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.